Saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Heribertus Jakatriana, dan juga ada pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, kita sempat terpotong tadi ada sempat mengibaratkan apa yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz adalah sebuah investasi bodong. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Hasibullah? Ya, saya rasa memang itu kenyataan daripada perang ini. Kalau kita baca dari awal, saya berada pada asumsi dan opini pendapat bahwa perang ini adalah diorder diminta oleh Netanyahu. Jadi kalau saya anggap perang ini adalah seperti investasi bodong, itu karena Trump tidak teliti, tidak mengecek secara lebih seksama proyek dan rencana yang diajukan oleh Netanyahu. Dan bagi saya adalah dua faktornya di situ. Mungkin Trump terbawa dengan kisah sukses di Venezuela, sementara Netanyahu terbawa oleh pikiran kisah sukses di Gaza. Jadi ini adalah Iran yang kesempatan terakhir untuk kemudian istilahnya menghabisi ancaman dari sumber utamanya. Karena kalau kita bicara kepentingan Israel, maka kemudian Iran itu sebagai sumber ancaman yang sekarang terbuka mungkin untuk dihabisin sekaligus. Nah, persoalannya memang banyak sumber, banyak laporan makin ke sini menunjukkan betapa dia keliru di dalam membaca rencana-rencana yang ada. Katakan yang terbaru, Mas, bagaimana seorang Ahmadinejad, itu New York Times sudah memuat itu, direncanakan untuk menjadi pengganti daripada rezim baru yang akan dibuat oleh yang namanya Trump dan Netanyahu dalam perang ini. Itu belum ada bantahan itu. Jadi Ahmadinejad, mantan presiden itu diharapkan nanti bisa menjadi pengganti daripada rezim. Padahal kita baca Ahmadinejad itu orang juga yang sangat keras. Sama halnya, coba kita baca di tanggal saya bilang itu di kurang lebih di hari ke-25 dari perang. Itu yang saya bilang cara Trump mengerem pertama kali laju perang ini karena sudah nggak sesuai dengan konsepnya Netanyahu. Makanya dalam jumpa pers di Florida, itu kemudian Trump untuk pertama kali menyampaikan dengan diksi-diksi positif bahwa perang akan segera berakhir, bahkan ada pemimpin baru yang dikatakan jauh lebih rasional. Beberapa hari kemudian kita tahu tokoh itu ternyata adalah Bakir Galibaf. Nah, sekarang kita tahu bagaimana Bakir Galibaf yang justru melawan pernyataan-pernyataan keras Trump. Ya, yang sekali lagi ini yang dinyatakan setelah terbuka bahwa ada kemungkinan di belakang ternyata Bakir Galibaf juga orangnya Trump, bisa jadi, tapi minimalnya dari pernyataan yang disampaikan terbuka itu tidak menunjukkan bahwa Bakir Galibaf adalah orang yang sesuai dengan kriterianya. Saya ingin mengatakan itulah yang saya sebut sebagai faktor-faktor yang akhirnya membuat rencana investasi Netanyahu ini adalah bodong. Dan ketika bodong seperti sekarang, Trump menurut saya dalam dua kebingungan. Apakah dia akan melakukan penyelamatan dengan menambah modal lebih besar? Itu artinya dia harus perang lagi. Tapi betul-betul dia menghitung kalau dia menyertakan modal lebih besar lagi, apa yang bisa memastikan ini tidak akan bikin dia tambah bangkrut. Kalau dia tambah modal lagi, katakan dia serang lagi Iran, Iran sudah siap menyampaikan berkali-kali untuk meladeni perang yang ada. Bahkan yang terbaru Iran menyatakan siap buka front baru yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Amerika dan Israel. Ini saya yakin tidak akan dibiarkan menjadi suara percuma oleh Trump. Karena 40 hari membuktikan bahwa Iran itu bukan retorika. Dia punya kemampuan yang mau tidak atau diakui atau tidak, kenyataannya seperti itu. Belum lagi dia bilang juga kalau Amerika betul-betul menyerang kembali, maka kemudian akan katakanlah ada perlawanan lebih keras, termasuk mungkin melalui bab mandab itu, yang itu akan membuat sekarang blokade lautnya akan lebih besar. Belum lagi fakta-fakta bagaimana rakyat Iran siap jadi tentara semua itu. Yang saya bilang, kalau perang ini menjadi perang ekonomi dan berkelanjutan, saya khawatir Amerika kalah ke depan, bukan semata-mata karena senjatanya nggak canggih lagi. Kecanggihan Amerika tidak tertandingi, tapi banyak varian yang Amerika tidak punya. Salah satunya adalah siapa di antara rakyat Amerika yang siap untuk jadi tentara dalam rangka mendukung untuk memenangkan ini. Kalau di Iran sudah terkonfirmasi, mereka siap untuk menjadi martir. Mereka siap untuk menjadi tentara untuk membela rezim ini. Dari aspek moralitas dan totalitas perjuangan seperti itu, menurut saya Trump akhirnya juga harus berpikir kalau mau nambah modal. Nah, pilihan yang lebih realistis adalah memang logikanya menahan kerugian lebih besar.
Nah, menahan kerugian lebih besar itu salah satunya bisa kita baca dengan cara lobby-lobby agar Iran tadi, kalau dalam bahasanya Prof. Jaka, bisa berkompromi pada isu-isu yang nanti bisa dianggap, bisa dipersepsikan oleh Trump sebagai bukti kemenangannya. Dan itulah menurut saya yang betul-betul diupayakan dengan berbagai macam cara, termasuk pergi ke Tiongkok, termasuk dengan ancaman-ancaman lebih besar lagi, mundur lagi. Saya bilang secara teori dagang begitu orang kalau belum dapat. Jadi dia Oke. akan melakukan bermacam cara, obral harga dan lagi Oke. kesempatan dapat yang dia mau. Oke. Begitu Mas. Baik, saya ke Prof. Jaka. Prof. Jaka, lawatan Trump ke Tiongkok bertemu dengan presidensi, apakah menurut Anda tidak seefektif itu? Karena memang salah satu pembahasannya adalah terkait dengan perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa kita kritisi pertemuan Trump dengan Xi. Yang pertama adalah memang satu basisnya adalah transaksional. Kepentingan Amerika terhadap Cina di kawasan, kepentingan Cina terhadap isu ini apa? Saya kira terjadi transaksi yang saya kira jangka pendek dan sangat ekonomis politikal. Transaksional ini bisa kita lihat dari kenyataan saat sekarang Cina itu ada dua kaki terkait dengan isu di Iran. Dia menyatakan membantu Amerika dalam kerangka pengamanan Selat Hormuz, tapi dia juga masih membeli minyak dari Iran. Dan ini kontekstualisasinya masih berjalan sehingga hubungan ekonomi di antara dua negara masih terus berjalan. Tetapi kita juga lihat saat sekarang bagaimana Cina itu ketemu dengan Putin yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa penggunaan kekerasan bersenjata Amerika terhadap Iran itu adalah illegal under international law. Sehingga kalau kita lihat tekanan secara geopolitik internasional dan hukum internasional apapun secara formal ini tidak akan menguntungkan Trump. Kalau kita lihat apapun nanti yang akan terjadi terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata Amerika terhadap Iran di dalam mekanisme PBB misalnya, ini pasti akan dapat veto dari Cina dan juga dari Rusia terkait dengan eksistensi Iran, yang menurut saya dari sisi politik internasional sangat tidak menguntungkan buat Trump. Sehingga sekali lagi kita melihat tadi kalau bahasa Pak Hasibullah investasinya bodong, ini ada satu tekanan yang lebih besar yang kalau perang ini dilanjutkan, saya yakin kerugian ekonomi dari Amerika, Donald Trump itu akan semakin besar. Sehingga perhitungan terkait dengan risk mitigations, kepentingan Amerika atas Iran itu akan lebih besar daripada, sekali lagi, daripada Trump itu mengedepankan kepentingan Israel terhadap Iran dan juga terhadap proksinya. Saya menduga dan memperkirakan seperti itu supaya bocornya, kerugiannya tidak lebih besar yang berdampak secara global, yang berdampak secara nasional untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi sekarang juga Trump dihadapkan untuk secara merata, secara balance untuk juga bisa melihat perkembangan di halaman belakang dia di Latin Amerika yang juga semakin memanas, Kuba, Venezuela dan lain sebagainya itu juga memerlukan perhatian, dan ini menjadi sebuah pressure yang luar biasa buat Trump di dalam masa kepemimpinannya ke depan. Oke, berarti tekanan geopolitik ini semakin besar begitu, mengingat juga setelah adanya pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan juga Putin begitu. Apa kemudian yang akan dilakukan Trump? Apakah Trump juga akan mengindahkan tekanan geopolitik ini? Karena mengingat kita ketahui Trump ini selalu tidak mengindahkan baik itu tekanan dari negara-negara sekutunya maupun dari Iran apalagi begitu. Kita bahas usai jeda. Bapak-bapak tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.